4, 3, 2, 1, go! Sekte Naga Biru. Benua Xuanwu, ini merupakan salah satu dunia dari banyaknya dunia di alam semesta ini, tempat para kultivator memulai perjalanan mereka, memulai pertarungan mereka, dan persaingan mereka untuk mencapai puncak. Ada 5 wilayah besar di benua ini, salah satunya adalah benua barat dengan penghuninya yang telah mendirikan ratusan bahkan ribuan kekaisaran yang tersebar di segala penjuru benua barat. Sumber kecemerlangan dari benua barat yang dapat dipandang dunia adalah wilayah reruntuhan kuno, yang merupakan pusat dari sumber energi spiritual di benua barat. Dan salah satu sumber kekuatan terhebat di wilayah reruntuhan kuno ini adalah Sekte Naga Biru, yang telah berdiri sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekte Naga Biru dahulunya merupakan satu-satunya penguasa besar di wilayah reruntuhan kuno, tapi itu memudar pada masa kepemimpinan Patriark Sekte yang sekarang, Sui Zhangli. Terlebih lagi, setelah seorang pemuda dari benua tengah yang menyebut dirinya sebagai Kaisar Langit datang ke benua itu dan mencuri harta paling berharga dari Sekte Naga Biru. Hingga kemudian pemuda itu menghilang dan menghasilkan pewaris yang dikenal sebagai Kaisar 1000 Perang. Lalu beberapa tahun kemudian, klan darah yang ada di wilayah lingkaran surgawi mendirikan cabang mereka di wilayah reruntuhan kuno, tanpa mengatakan sebab dan alasan yang berarti. Itu semua membuat Sekte Naga Biru tersingkir dari posisi tunggal penguasa besar di wilayah reruntuhan kuno. Swoosh! Sebuah portal yang cukup besar muncul di belakang si Liang. Ini adalah tujuan terakhir kalian. Setelah kalian melangkah masuk ke dalamnya, kalian akan mencapai wilayah dalam dan secara resmi menjadi murid dalam Sekte Naga Biru. Setelah kata-kata itu terucap dari mulut si Liang, tubuhnya yang telah menua itu menghilang dari pandangan semua orang memudar menjadi cahaya. Tian Lei dan murid-murid yang lainnya melangkahkan kaki mereka masuk menuju portal yang ada di depan mata mereka. Setelah mereka masuk, mereka semua dapat merasakan pusing pada kepala mereka. Itu seperti mereka telah berpindah dengan kecepatan cahaya yang tidak bisa diikuti oleh tubuh mereka yang lemah. Tapi, berbeda dengan Tian Lei, portal kecil seperti itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi dirinya, karena dahulu ia sering bepergian menggunakan portal dengan jarak yang lebih jauh. Rasa pusing pada kepala mereka tidak berlangsung lama karena mereka akhirnya telah sampai di penghentian terakhir mereka, yakni di wilayah dalam. Semua orang membuka mata mereka secara perlahan dan menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia baru yang sangat indah dan kaya akan energi spiritual. Lapangan yang begitu luas yang awalnya kosong langsung diisi oleh Tian Lei dan murid-murid lainnya. Murid-murid di sana dapat melihat puncak-puncak bukit dengan susunan arai pengumpul energi spiritual yang kuat yang merupakan tempat para tetua. Di langit wilayah dalam Sekte Naga Biru, murid-murid kuat di tingkat Mahayana berterbangan dengan sayap mereka seperti burung-burung di luar sana. Di bagian depan lapangan yang ditempati Tian Lei dan murid-murid lainnya, terdapat 2 dinding besar yang memiliki aura kuat. Tian Lei menatap kedua dinding itu dan langsung menyisir dinding yang ada di sebelah kiri, setelahnya ia menyisir dinding yang sebelah kanan. Raut wajah Tian Lei terlihat kebingungan akan sesuatu, seperti ada yang salah dengan nama-nama yang ada di permukaan kedua dinding tersebut. Itu adalah daftar langit dan daftar bumi wilayah dalam Sekte Naga Biru. Sebuah suara yang dikenal Tian Lei terdengar.
Tian Lei berbalik dan melihat senior Si Wujin berjalan ke sampingnya. Oh ya, aku tidak tertarik dengan kedua peringkat ini. Tapi, kenapa nama dari Nona Sein kalian tidak ada dalam daftar? Tian Lei mengungkapkan alasan dari raut wajahnya yang kebingungan. Ku dengar namamu adakah Tian Lei? Artinya kau adalah orang yang disebut sebagai kekasih hati dari Nona Sein. Nona Sein sebenarnya tidak tertarik dengan kedua daftar ini. Kami tidak mengetahui apa alasannya. Begitu ya. Tian Lei mengalihkan pandangannya dan kembali menatap kedua dinding di depannya. Tapi aku harus mengingatkanmu akan sesuatu. Kau adalah kekasih dari Nona Sein, maka kau harus berhati-hati. Karena Li Quan juga menyukai Nona Sein. Dan asal-usul senior ini pasti lebih kuat dari wilayah reruntuhan kuno. Tian Lei tersenyum sebelum melihat ke arah Si Wujin. Hanya senior kecil. Tidak perlu khawatir, ucapnya. Semuanya diam. Mulai sekarang, kalian adalah murid dalam Sekte Naga Biru. Kalian harus membawa nama baik sekte kita, junjunglah keadilan dan hancurkan kejahatan. Di wilayah luar, kalian mungkin adalah jenius. Tapi di sini, kalian hanya debu yang tak terlihat. Karena itu, berlatihlah dengan giat untuk mencapai tujuan kalian. Semuanya terdiam setelah Si Liang yang tiba-tiba muncul melemparkan kata-katanya. Selanjutnya, kalian akan memilih tempat tinggal kalian sendiri. Kediaman untuk murid baru terdiri dari dua bagian, yakni distrik Luo dan distrik Jiu. Masing-masing dari kediaman akan dikenakan poin kontribusi setiap bulannya. Tentu saja, distrik yang lebih rendah memiliki susunan arai pengumpul energi spiritual yang lebih rendah juga. Si Liang menyelesaikan kata-katanya dan kembali menghilang dari pandangan semua orang. Tian Lei, ayo aku tunjukkan kediaman distrik Jiu. Itu adalah tempat termewah untuk murid-murid baru. Mungkin hanya kau dan Daisian yang bisa kesana karena biaya per bulannya adalah 1000 poin kontribusi. Si Wujin berbicara dengan lembut ke arah Tian Lei. Tian Lei mengarahkan pandangannya ke arah Wujin dan mengangguk. Baiklah. Antarkan aku ke sana. Waktu terus berlalu, seminggu telah Tian Lei lewati sebagai murid dalam. Selama seminggu ini Tian Lei hanya melakukan meditasi mendasar saja di kamarnya untuk menstabilkan kekuatannya. Selama beberapa waktu ini, kehebatan Tian Lei dalam pengujian tempo hari bagaikan air mengalir dengan cepat tersebar ke seluruh telinga murid dalam, termasuk Xie Ningxiang. Hari ini, Tian Lei berniat untuk memulai pelatihan tertutup di puncak Guntur Ungu yang merupakan salah satu tempat berlatih di Sekte Naga Biru. Sebelum itu, Tian Lei ingin membeli sesuatu dari aula harta Sekte Naga Biru untuk mempercepat penyerapannya terhadap energi petir yang berguna menempa tubuhnya. Di dalam aula harta Sekte Naga Biru, Tian Lei telah sampai di tempat tersebut setelah terbang beberapa menit. Di dalam aula harta Sekte Naga Biru, Tian Lei dapat melihat banyak harta berharga yang telah lama tidak ia lihat. Tian Lei terus berkeliling di dalamnya untuk melihat-lihat siapa tahu barang yang ia inginkan ada di tempat tersebut. Cambuk piton perak, senjata tingkat kaisar peringkat menengah. Harga 100.000 poin kontribusi. Langkah bayangan langit. Teknik bela diri tingkat kaisar peringkat rendah. Harga 200.000 poin kontribusi. Pil lautan biru. Pil tingkat 6 kualitas tinggi.
memiliki kegunaan untuk meningkatkan serangan energi spiritual. Harga 80.000 poin kontribusi. Tian Lei dengan tatapan yang biasa saja memperhatikan semua harta yang terlihat oleh matanya. Setelah memutar-mutar pandangannya, Tian Lei akhirnya terpikat oleh satu bahan herbal yang cocok untuk pelatihannya saat ini. Akar bayi petir. Herbal tingkat 6 yang dapat memunculkan sebuah kepala bayi di dada penggunanya yang bermanfaat untuk menyerap energi terus-menerus sebelum akhirnya menghilang setelah beberapa hari. Harga 18.000 poin kontribusi. Senyuman manis di wajah Tian Lei muncul saat ia membaca penjelasan tentang herbal yang menarik pandangannya tersebut. Tian Lei melirik ke arah meja penjaga dan melihat ke arah penjaga yang sudah tua sedang tertidur. Tian Lei kemudian berjalan ke sana. "Tetua, saya ingin membeli pil bayi petir." Tian Lei sedikit memberi bunyi pada meja penjaga dan membuat tetua terbangun. Pria tua yang terbangun itu melihat ke arah Tian Lei lalu menjentikkan jarinya hingga memunculkan sebuah kotak di atas mejanya. Pria tua itu melemparkan kotak itu pada Tian Lei dan mengarahkan jarinya ke kartu poin kontribusi milik Tian Lei. Kartu poin kontribusi milik Tian Lei akhirnya menyala dan membuatnya mengurangi angka yang ada di sana yang sebelumnya 19.100 menjadi 1.100. Setelah transaksi selesai, orang tua itu meletakkan kepalanya ke atas meja lagi setelahnya ia tertidur. Tian Lei menggeleng dan tersenyum lalu pergi dari aula harta sekte naga biru menuju ke tempat selanjutnya. Orang tua yang menjaga aula harta sekte naga biru mengangkat kepalanya perlahan dan diam-diam menatap Tian Lei dari belakang. Anak ini sangat familiar. Setelah sedikit kata-kata itu terucapkan, orang tua itu kembali merendahkan kepalanya dan tertidur. Jika 3 CHAPTER yang saya kirim hari ini mencapai 500 like, nanti malam saya akan up 1 CHAPTER lagi. Tapi kalau gak, ya tunggu aja besok. Pelatihan di puncak Guntur Ungu. Tian Lei mengepakkan sayapnya segera setelah ia keluar dari aula harta sekte naga biru dan terbang menuju puncak Guntur Ungu. Setelah sampai di depan portal masuk ke tempat pelatihan puncak Guntur Ungu, Tian Lei dapat melihat beberapa tetua menjaga tempat tersebut. Tian Lei berjalan mendekati ketiga tetua yang berjaga. "Tetua, murid baru ini hendak melakukan pelatihan di puncak Guntur Ungu." Tian Lei membungkuk dan berkata dengan sopan. Ketiga tetua itu saling berpandangan kemudian melihat ke arah Tian Lei lagi. "Nak, kau mungkin harus mengurungkan niatmu." Suara tua dari salah satu di antara tiga tetua terdengar saat itu. Tian Lei mengangkat alisnya keheranan. Kenapa begitu? Apakah puncak Guntur Ungu kehabisan guntur? Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi, energi petir yang ada di puncak Guntur Ungu sekarang menjadi lebih kuat. Bahkan murid-murid seniormu yang ada di peringkat langit tidak akan bertahan walau hanya 1 menit. Berbeda dari seharusnya, Tian Lei tidak menggambarkan ketakutan dalam dirinya, ia bahkan terlihat sangat bersemangat saat ini. "Para tetua, saya telah mendapatkan teknik menempa tubuh yang mengandalkan energi petir. Semakin kuat petir yang ada maka semakin baik penempaan tubuh saya. Apakah saya boleh memasuki puncak Guntur Ungu?" Suara yang begitu semangat dari Tian Lei membuat ketiga tetua berkeringat. "Ah, baiklah. Karena kau ingin memaksakan dirimu,
maka kami tidak akan menahanmu. Semoga kau bisa bertahan. Jika kau tidak bertahan, maka kami akan membawamu keluar." Salah seorang tetua dengan hati yang sakit akhirnya mengizinkan Tian Lei untuk masuk. Tian Lei membungkuk. "Terima kasih tetua." Tian Lei berjalan menuju portal, dan akhirnya masuk ke dalamnya. Pada saat ini, Tian Lei telah berada di dalam sebuah ruangan yang terdapat sebuah pintu perunggu besar untuk menuju ke suatu tempat. Tian Lei lalu berjalan melalui pintu perunggu itu dan melihat cahaya terang dari pintu keluarnya. Kini Tian Lei telah berada di suatu tempat yang lain. Tempat ini adalah puncak dari sebuah gunung yang sangat besar, tapi memiliki permukaan yang rata seperti sebuah lapangan tapi berbentuk lingkaran. Langit gelap menutupi seluruh area yang dapat dilihat oleh mata dari tempat tersebut. Petir ungu sesekali melintas dengan intensitas kekuatan yang besar, lebih besar dari biasanya. Dan suara gemuruh yang mengerikan memenuhi seluruh ruang di tempat tersebut. Jika ini hari biasanya, mungkin tempat ini akan didatangi oleh beberapa murid dalam yang akan menjalani pelatihan. Tapi, karena masalah yang disebutkan tetua tadi, mungkin tidak ada pembudidaya elemen petir yang berani masuk ke puncak guntur ungu. Jadi ini puncak guntur ungu yang pernah mereka katakan dulu. Tian Lei melihat ke arah langit dan melihat guntur-guntur ungu yang terus menyambar keluar dari sarang mereka. Tian Lei menggelengkan kepalanya. Ini saatnya untuk latihan. Tian Lei mengeluarkan sebuah kotak kayu yang ia dapatkan dari aula harta sekte naga biru tadi dan membukanya. Dari dalam kotak itu, dapat dilihat sebuah akar berwarna merah yang hampir mirip dengan seorang bayi. Tian Lei memakan herbal tersebut secara langsung dan langsung membuka pakaiannya. Di dada Tian Lei, secara samar dapat dilihat dagingnya seakan bergerak hingga kemudian membentuk sebuah kepala bayi. Tian Lei kemudian melihat ke arah sebuah lingkaran kecil yang merupakan perwujudan dari lingkaran arai pengumpul energi spiritual. Tian Lei berjalan ke arahnya dan duduk bersila di sana. Ketika Tian Lei duduk, dia langsung menutup matanya dan menanamkan energi spiritualnya untuk mengaktifkan arai pengumpul energi spiritual. Tiba-tiba, cahaya berwarna emas muncul dari setiap garis rumit pada lingkaran. Arai ini dapat dipastikan bisa menarik energi petir yang kuat setelah sekarang aktif. Saat itu juga, awan hitam yang awalnya menyebar ke segala penjuru akhirnya berpusat di atas lingkaran arai pengumpul energi spiritual yang telah aktif. Suara guntur bagaikan auman dari hewan-hewan buas terus bergemuruh di atas langit tepat di atas kepala Tian Lei. Tian Lei kemudian mengaktifkan kepala bayi yang ada di dadanya sehingga mulut dari kepala itu akhirnya terbuka dan menyedot energi spiritual di sekitarnya. Hal itu mendapatkan respon dari petir-petir yang mengamuk di langit yang sedang menunjukkan kekuatan penuhnya. Duar. Petir ungu bergemuruh kencang sebelum ia menghantam tubuh Tian Lei dengan kuat, tapi itu kemudian terserap dengan baik oleh kepala bayi. Ketika kilat petir terserap oleh kepala bayi dan diubah menjadi petir hitam yang lebih lemah dari petir hitam asli milik Tian Lei, itu salurkan ke seluruh tubuh Tian Lei hingga sekarang tubuh Tian Lei penuh dengan energi petir hitam yang perlahan mulai menempa tubuhnya. Ketika petir-petir itu masih menempa tubuh Tian Lei, itu semua akhirnya menghilang karena energi petir yang terserap tidak cukup untuk menempa tubuh Tian Lei secara penuh. Tian Lei tersenyum setelah ia membuka matanya. Kekuatan petir ungu ini lumayan.
Tapi diperlukan banyak sambaran petir untuk menyelesaikan penempaan tubuhku. Tian Lei mengeluarkan sebuah pil yang telah ia siapkan sebelumnya. Itu adalah pil petir yang memiliki fungsi untuk menyerap semua energi petir di sekitar tubuh penggunanya. Tian Lei menelan pil tersebut. Begitu pil masuk ke dalam tubuhnya, kemampuan dari pil itu kemudian bergabung dengan kepala bayi di dada Tian Lei. Kepala bayi sekarang tidak memfokuskan diri untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya, tapi berubah mengutamakan untuk menyerap energi petir yang ada di langit. Daya tarik dari kepala bayi menjadi semakin kuat dan menyerap petir dari langit seperti magnet menarik sebuah logam. Duar, duar, duar. Petir ungu yang bergemuruh dengan semangat di atas langit terus menyambar Tian Lei karena daya tarik dari kepala bayi. Tapi Tian Lei sama sekali tidak merasakan sakit karena semua energi petir yang hampir mengenai dirinya akhirnya diserap oleh kepala bayi. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga tubuh Tian Lei telah menjadi benar-benar kuat, dan 3 hari akhirnya berlalu. Tian Lei membuka matanya, petir-petir hitam yang menyelimuti tubuhnya telah habis terserap oleh pori-pori kulit tubuhnya. Ia kini telah berhasil menempa tubuh petir hitam yang legendaris. Tian Lei melihat ke arah langit. Hehe, karena aku telah selesai dengan energi yang diperlukan untuk menempa tubuh petir hitam legendaris, maka ini waktunya untuk menerobos ke tingkat Mahayana bintang 6. Tian Lei memfokuskan dirinya pada kemampuan dari kepala bayi yang ada di dadanya. Kepala bayi akhirnya merespon dan membuka mulutnya dengan lebar. Hua! Suara keras terdengar dari mulut Tian Lei setelah energi petir ungu terus masuk ke dalam mulut kepala bayi yang akhirnya diubah menjadi energi spiritual yang masuk ke dalam dantiannya. Dengan adanya kepala bayi, Tian Lei kini hanya perlu menyempurnakan energi spiritual yang terus masuk ke dalam tubuhnya dan menunggu kepala bayi mengubah energi petir menjadi energi spiritual. Dengan aliran yang cepat dan lancar, energi spiritual memasuki dantian Tian Lei dan akhirnya disempurnakan oleh Tian Lei. Semua aktivitas penyerapan ini berjalan dengan baik dan lancar. Tian Lei hanya harus menyempurnakan energi spiritual yang masuk ke dalam dantiannya dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan penerobosan. Ketika Tian Lei disibukkan dengan penyempurnaan energi spiritual dari kepala bayi, ia akhirnya melalui 3 hari lagi di puncak guntur ungu. Selama 3 hari ini, Tian Lei tidak mengetahui berapa banyak energi petir yang telah diubah menjadi energi spiritual dan yang telah ia sempurnakan. Yang Tian Lei tahu hanyalah bahwa gejolak pada petir ungu di langit telah menghilang karena terlalu banyak ia serap. Ini mungkin keuntungan baginya, tapi juga kepentingan untuk sekte karena akhirnya murid-murid bisa masuk ke puncak guntur ungu lagi walau tidak sekarang. Saat energi petir ungu telah banyak diubah menjadi energi spiritual dan kepala bayi juga telah mencapai batasnya hingga akhirnya menghilang dan membuat dada Tian Lei kembali normal, Tian Lei akhirnya membuka matanya karena energi spiritual dalam dantiannya telah bergejolak. Ini waktunya. Mata Tian Lei menggambarkan sorotan seperti kilat dan menutupnya lagi. Tubuh Tian Lei yang masih dalam keadaan duduk memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Wus! Tian Lei membuka matanya yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Tian Lei memandang langit sebelum ia menghela nafasnya, ia menutup matanya dan merasakan kekuatan yang ada di dalam dantiannya.
Tian Lei dapat merasakan energi spiritual yang lebih kuat dari sebelumnya di dalam tubuhnya yang menandakan bahwa ia telah naik ke tingkat Mahayana bintang 6. Tian Lei tersenyum sebelum ia menelan ludah dengan matanya yang terbuka lebar. Sinar jiwa Kaisar Jiulong, segel teratai penghancur. Secara tidak sadar, energi spiritual berwarna merah gelap menyelimuti tubuhnya dan Tian Lei tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tian Lei kemudian masuk ke dalam lautan spiritualnya dan dihadapkan pada seseorang di dalam lautan spiritualnya sendiri. Orang itu memiliki umur jauh di atas Tian Lei. Dia telah hidup lebih dari 600 tahun. Dia adalah kaisar pertama di Kekaisaran Jiulong, Tian Jiulong. Tian Lei membelalakan matanya setelah melihat orang yang begitu ia hormati pada kehidupannya yang sebelumnya berada di depannya. Walau itu hanyalah sinar jiwa. Sinar jiwa dari Kaisar Jiulong berbalik dan melihat ke arah Tian Lei dengan senyuman samar lalu mulai membuka matanya. Rekaman sinar jiwa ini, aku buat sebelum kematianku. Aku tidak tahu siapa di antara keturunanku yang beruntung bisa mempelajari teknik ini bahkan setelah aku menyegelnya. Bagaimanapun aku hanyalah rekaman sinar jiwa. Segel kematian Asura, aku menamainya sebagai 3 segel larangan karena nama segel kematian Asura hanya berlaku untuk fase pertama. Masih ada 2 fase di atasnya, yakni segel teratai penghancur dan segel 9 naga pembantai. Setelah rekaman sinar jiwaku ini muncul di sini, aku anggap bahwa kau sebagai keturunanku telah layak untuk menggunakan fase kedua dari 3 segel larangan. Perhatikan aku baik-baik. Untuk menggunakan kekuatan dari segel teratai penghancur, kau tidak memerlukan pembentukan segel tangan seperti saat mengeluarkan segel kematian Asura. Tapi kau harus memunculkan lingkaran segel dan mengubahnya menjadi bentuk teratai dengan energi peledak yang dahsyat. Kekuatan penuhnya dapat menghasilkan 9 teratai, tapi aku hanya bisa membentuk 8 teratai sampai akhirnya aku lanjut melatih fase ketiga. Aku yakin, kau akan mencapai hasil yang lebih baik. Kaisar Jiulong terus memberikan arahan pada Tian Lei dan sesekali mempraktekkan gerakan yang harus dilakukan. Tian Lei terus memperhatikan dengan baik semua penjelasan dan praktik yang diberikan oleh Kaisar Jiulong di depannya. Tian Lei tanpa henti melakukan pelatihan di dalam lautan spiritualnya hingga ia tidak sadar bahwa ia telah melewati beberapa hari lagi di puncak Guntur Ungu. Di sebuah atap kediaman murid-murid lama yang dikhususkan untuk murid-murid yang berada di peringkat langit, tampak seorang pemuda sekitar 25 tahun dengan pakaian yang rapi. Ia memiliki rambut berwarna silver dan matanya yang merah sedang melihat pertandingan pertemanan dari murid-murid peringkat langit. Pemuda ini adalah Li Kuan, peringkat kedua daftar langit dengan kultivasi puncak Mahayana. Ia ditemani oleh salah seorang temannya yang juga termasuk ke dalam jajaran murid peringkat langit, tepatnya peringkat 5 daftar langit, Mu Qinlong, yang merupakan bawahan paling setia dan paling dekat milik Li Kuan. Li Kuan, aku tidak menyangka bahwa kau akan mengajakku untuk menonton pertandingan seperti ini. Bukankah kau selalu bilang bahwa pertandingan seperti ini hanya menghabiskan waktumu? Mu Qinlong akhirnya bicara setelah lama mereka saling diam. Aku hanya sedang bosan dalam pelatihan. Aku baru saja selesai menyerap esensi pil jiwa suci. Aku harus mendapatkan liburan. Li Kuan berbicara dengan suara yang pelan. Bosan. Jadi kau juga bisa bosan berlatih. Kenapa kau tidak mengambil misi saja?
Bukankah kau sudah hampir setara dengan Chen Tian? Bagaimana mungkin pencapaianmu dalam menyelesaikan misi tingkat tinggi kalah darinya? Oh, apakah maniak itu belum kembali juga? Aku penasaran, apakah dia telah menerobos Immortal Bintang 2 atau belum? Li Kuan sedikit tertarik dengan arah pembicaraan ini. Entahlah. Tapi dengar-dengar, dia mengambil misi untuk memburu Kaisar Yin, yang memiliki kekuatan setingkat Immortal Bintang 3. Entah dia gila atau memang bunuh diri. Jangan meremehkannya, latar belakang Chen Tian ini sama denganku, bahkan keluarganya memiliki 2 orang sovereign. Li Kuan berbicara dengan serius. Oh, ya. Kau sepertinya lebih takut padanya dari para tetua ya. Ngomong-ngomong, kekasih dari Nona Sein telah resmi menjadi murid dalam. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan murid langit. Mungkin jika dia mau, dia bisa mencapai peringkat 30 besar. Kata-kata Mu Qinlong barusan berhasil membuat sorot mata Li Kuan menjadi tajam. Kekasih Ninger. Maksudmu bocah bernama Tian Lei? Dia sudah datang. Di mana dia? Aku memiliki waktu luang, lebih baik mencoba kemampuan dari anak ini. Li Kuan bertanya dengan cepat. Ku dengar dari Hong Feng bahwa anak itu ada di puncak Guntur Ungu sejak beberapa hari yang lalu, tapi sampai sekarang masih belum keluar. Mungkin dia mati karena tersambar petir dengan kekuatan yang dahsyat. Wus! Tanpa sepatah kata pun, Li Kuan mengepakkan sayapnya dan terbang dengan cepat ke arah puncak Guntur Ungu. Sementara itu, Jie Longhuo yang tengah menikmati secangkir teh di kediamannya yang terletak di salah satu puncak wilayah dalam akhirnya melihat Li Kuan yang sedang buru-buru menuju suatu tempat. Jie Longhuo menaruh cangkir tehnya lagi dan menghela nafasnya setelah Li Kuan tak lagi terlihat oleh matanya. Anak ini akan membuat masalah lagi, ucapnya. Di puncak Guntur Ungu, Tian Lei masih sibuk dengan pelatihan fase kedua dari 3 segel larangan. Ia masih terus melatih teknik itu dengan gigih di dalam lautan spiritualnya. Setelah beberapa hari ini memperhatikan setiap penjelasan dan gerakan yang diberikan oleh Kaisar Jiulong dengan baik, Tian Lei akhirnya dapat membentuk 5 lingkaran segel karena ia memang telah mempelajari lingkaran segel pada kehidupannya yang sebelumnya. Terbukti saat ia menyegel pergerakan dari Mo Zidao dahulu, walaupun itu hanya lingkaran segel biasa, tapi itu tetaplah lingkaran segel. Tian Lei membuka matanya, ia membuka telapak tangannya sebelum melihat ke arahnya. Tian Lei membentuk sebuah lingkaran segel di atas telapak tangannya tepatnya di udara, hingga akhirnya terbentuklah sebuah teratai berwarna merah gelap. Tian Lei melemparkan teratai merah gelap itu ke atas udara, dan teratai merah gelap akhirnya bergerak dengan cepat ke arah yang ditentukan. Tian Lei seperti remote control mengendalikan teratai merah gelap dan akhirnya membuat teratai merah gelap meledak dengan kuat di udara. Duar. Teratai merah gelap meledak di udara seperti rudal yang saling bertabrakan. Tian Lei melihat ke arah ledakan itu dengan senyuman manis. Satu teratai saja sudah sekuat ini, bagaimana dengan 5 teratai? Itu mungkin bisa membuat aku mengalahkan seorang Immortal Bintang 3. Tian Lei kembali menutup matanya dan melanjutkan meditasi untuk menstabilkan kekuatannya setelah ia mendapatkan kekuatan baru. Tian Lei kemudian membuka matanya dengan cepat yang menggambarkan sorotan kilat. Ah, benar juga. Bagaimana jika aku melakukannya seperti ini?
Tian Lei terpikir oleh suatu metode yang mungkin bisa membuat daya serang dari segel teratai penghancur menjadi lebih kuat. Tian Lei berdiri dan merentangkan kedua tangannya dengan santai. Di belakangnya kini telah terbentuk 5 lingkaran segel berdiameter masing-masing setengah meter. Tian Lei kemudian menggerakkan kedua tangannya dan saling mendekatkan kedua telapak tangannya. Tian Lei menyimpulkan energi yang besar di antara kedua telapak tangannya. Energi itu terus berputar dan bersamaan dengan itu, kelima lingkaran segel akhirnya bergerak secara perlahan. Kelima lingkaran segel itu terus bergerak saling mendekati hingga akhirnya bergabung dan membuat sebuah lingkaran yang lebih besar. Itu memiliki ukuran yang cukup besar dengan diameter 2 meter. Tian Lei membuka matanya dengan kuat dan akhirnya membuat kedua tangannya yang tegang menjadi sedikit lebih rileks. Lingkaran segel yang ada di belakang tubuhnya akhirnya berubah secara perlahan dan menjadi sebuah teratai yang lebih besar dari yang sebelumnya. Tian Lei mengangkat tangannya ke atas dan membuka telapak tangannya ke arah langit. Teratai raksasa itu kemudian bergerak ke atas telapak tangan Tian Lei yang terbuka. Tian Lei dengan senyuman penuh arti akhirnya melemparkan teratai penghancur itu jauh ke depan dan akhirnya menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Bom! Tian Lei melihat ledakan yang dahsyat itu dengan senyum bahagia. Hehe, dengan ini, kekuatan tempurku menjadi lebih kuat. Dengan peningkatan tubuh Kaisar Langit, aku akan menembus puncak immortal dan jika aku menambahkan serangan ini juga, mungkin immortal bintang 5 bukanlah masalah. Setelah kata-kata itu terucap, Tian Lei melihat ke arah pintu perunggu tempat ia memasuki puncak guntur ungu tadi yang kini sedang bercahaya terang. Tian Lei terus memandangi pintu perunggu yang masih bercahaya ini dengan tatapan mata yang tajam dan sikap yang waspada karena instingnya mengatakan bahwa yang akan datang bukanlah teman. Li Kuan. Setelah memperhatikan cukup lama, Tian Lei akhirnya dapat mengetahui siapa yang memasuki puncak guntur ungu walau sedang dalam fase pelarangan. Orang itu adalah murid Sekte Naga Biru. Ia memiliki wajah yang tampan, gadis-gadis pasti akan terpukau dengan pesona yang ia pancarkan. Rambutnya berwarna silver tapi lebih cantik daripada perhiasan perak, dan matanya merah terang sangat mendominasi, hampir menyamai aura mendominasi dari mata Tian Lei. Kisaran umurnya mungkin 24-25 tahun, tapi kekuatan yang ia miliki sama atau bahkan lebih kuat para pemimpin pilar kekaisaran di Kekaisaran Yan. Pemuda itu dengan sikap acuh tak acuh melihat ke arah Tian Lei. Ia memperhatikan Tian Lei dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Setelah cukup lama menatap Tian Lei dengan mata dinginnya, pemuda itu akhirnya berjalan ke arah Tian Lei. Di sela-sela langkah kakinya, ia membuka mulutnya. "Kau Tian Lei." Kata-kata lembut keluar dari mulutnya, tapi Tian Lei bisa tahu bahwa ada aura permusuhan di balik aura lembut yang dikeluarkan. "Ya, aku Tian Lei. Jika aku boleh tahu, siapakah senior? Apakah Anda juga ingin melakukan pelatihan di sini?" Tian Lei berbicara dengan sopan karena belum mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan pemuda yang mendekatinya. Pemuda itu tersenyum samar. "Ya, aku ingin melakukan pelatihan," ucapnya. "Oh, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya telah menyelesaikan pelatihan saya, dan saya harus pamit." Tian Lei berkata dengan sopan untuk yang kedua kalinya dan berjalan melewati pemuda itu.
Pemuda itu menghentikan langkahnya dan berbalik melihat ke arah Tian Lei. Ia kemudian memainkan kakinya yang ramping dan menendang ke arah Tian Lei. Tian Lei yang merasakan adanya serangan langsung berbalik dan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkap tendangan dari pemuda yang menyerangnya. Pemuda itu dengan cantik menggerakkan kakinya yang panjang dan melepaskan cengkraman tangan dari Tian Lei. Tian Lei mengeraskan rahangnya dan menatap pemuda yang ada di depannya dengan tajam. "Senior, jika Anda memiliki masalah dengan saya maka katakan apa masalahnya, tapi jika tidak memiliki masalah dengan saya, maka katakan alasan penyerangan terhadap saya." Tian Lei berbicara dengan adanya penekanan di dalamnya. "Aku tidak memiliki masalah denganmu, tapi aku membencimu." Pemuda berambut silver masih berbicara dengan lembut. "Kenapa?" Tian Lei masih memendam amarahnya. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku tidak memerlukan alasan apapun untuk melakukan sesuatu." Pemuda berambut silver berkata dengan santai. Tian Lei mengeluarkan aura kultivasinya. "Baiklah. Kalau itu yang Anda katakan, maka aku juga tidak memerlukan alasan untuk mematahkan kaki tanganmu," ucap Tian Lei. Pemuda berambut silver tersenyum. Banyak bicara." Pemuda berambut silver mengeluarkan sebuah tombak berwarna silver dengan 3 mata tombak yang sangat tajam dan lancip. Ia menancapkan tembak itu ke lantai pelatihan puncak guntur ungu. "Ini adalah tombak 3 mata pembunuh, selalu aku gunakan dalam setiap pertarungan yang menarik bagiku. Tapi, sepertinya kau tidak layak untuk membuat aku menggunakannya." Begitukah? Jika aku tidak layak menjadi lawanmu, maka kau benar-benar tidak layak untuk dilihat oleh mataku. Tian Lei menahan dirinya agar tidak terpancing oleh emosinya. "Kalau begitu, ayo kita buktikan. Kau atau aku yang benar-benar tidak layak untuk dilihat." Pemuda berambut silver masih berbicara dengan raut wajah yang tenang. Tian Lei menyipitkan matanya, seperti sebuah kilatan cahaya. Tian Lei menghilang dari tempatnya saat ini dan hanya menyisakan hembusan angin. Tian Lei kemudian muncul di belakang pemuda yang sedang ia lawan dengan pedang langit naga lava yang sedang ia ayunkan. Tian Lei menebas ke bawah tepat pada tubuh pemuda berambut silver. Tapi itu tidak mengenai musuhnya karena pemuda itu memiliki kecepatan yang luar biasa untuk menghindar. Tian Lei melirik ke sebelah kirinya dan melihat pemuda tadi telah berdiri belasan meter dari tempatnya berdiri saat ini. Tian Lei dapat melihat aliran petir hijau yang ada di sekitar tubuh pemuda di depannya. "Petir langit permata hijau. Kau memiliki petir langit bawaan." Tian Lei menyipit saat mengatakan kata-katanya barusan. Pemuda itu mengangkat alisnya. "Kau tahu petir langit? Bukankah kau hanya bocah dari keluarga kecil di kekaisaran yang jauh? Bagaimana kau mengetahui petir langit? Dunia ini terlalu luas untuk kau ketahui segalanya," ucap Tian Lei. Tian Lei melirik tombak 3 mata pembunuh yang menancap di lantai tak jauh dari tempatnya sekarang. "Karena kau tidak ingin menggunakan senjatamu, maka aku juga tidak akan menggunakan senjataku. Sebagai gantinya, aku akan mencoba kekuatan baruku," ucap Tian Lei. Ia menancapkan pedangnya di lantai hingga membuat lantai sekitarnya hancur dan akhirnya pedang langit naga lava yang tidak memiliki permukaan lancip bisa tertancap. Pemuda berambut silver melihat Tian Lei yang menghancurkan lantai di sekitarnya dengan senyuman manis yang terukir di wajahnya. "Kau benar-benar berani."
Aku bahkan tidak akan mau menghancurkan lantai di sini, karena akan merepotkan berurusan dengan tetua di luar sana. Dan kau, hanya murid baru, berani membuat kehancuran. Layak menjadi sainganku. Tian Lei mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata dari pemuda di depannya. Setelah berpikir sejenak ia akhirnya mengetahui siapa orang yang melawannya saat ini. Saingan. Jadi kau adalah Li Kuan. Orang yang dikabarkan menyukai Ninger sekaligus juga merupakan jenius nomor 2 di sekte ini. Jenius nomor 2. Itu hanya menunggu waktu sampai aku berlatih beberapa bulan lagi dan aku akan menjadi nomor 1 di sekte ini. Baiklah. Kembali pada inti permasalahan yang aku tanyakan sebelumnya. Kenapa kau menyerangku? Tian Lei kembali menajamkan tatapan matanya. Aku hanya penasaran, bagaimana kemampuan dari kekasihnya Ninger. Ternyata kau lumayan, dalam beberapa bulan, kau mungkin akan mencapai puncak tingkat Mahayana. Ucap Li Kuan. Oh. Jangan meremehkan aku. Dalam beberapa bulan, aku akan mencapai tingkat immortal. Dan beberapa tahun lagi, aku akan mencapai puncak dunia ini. Tian Lei mengeratkan kepalan tangannya karena bersemangat dengan kata-katanya sendiri. Li Kuan menghembuskan nafas berat sebelum ia menggeleng perlahan. Kau memang gila? Bahkan jenius di benua tengah harus berjuang selama belasan tahun untuk meningkat ke Xiantian. Bagaimana dengan satu serangan? Li Kuan kembali melanjutkan perkataannya. Tian Lei mengangkat alisnya karena bingung. Apa maksudmu? Ya, aku sepertinya tidak bisa membencimu. Bagaimana kalau kita beradu satu serangan terkuat? Jika kau bisa membuat aku mengakuimu, maka kita akan bersaing secara sehat untuk menarik hati Ninger. Tapi jika kau terlalu lemah, maka aku akan langsung membunuhmu jika ada kesempatan. Tian Lei tersenyum. Ide yang bagus. Semoga kau tidak kecewa karena telah menantangku. Setelah kata-kata itu terucap, kedua tangan Tian Lei kini dihiasi oleh energi spiritual berwarna merah gelap. Tian Lei kemudian mengangkat tangan kanannya dan akhirnya membentuk sebuah lingkaran segel yang sangat besar sama seperti sebelumnya. Dari lingkaran segel itu, terbentuk sebuah teratai berwarna merah gelap yang sama besarnya dengan lingkaran segel yang membentuknya. Sementara Li Kuan, ia mengumpulkan energi petir permata hijau di telapak tangan kanannya hingga itu sangat kuat. Kau siap? Li Kuan bertanya setelah energi petir hijau di telapak tangan kanannya menjadi sangat kuat. Tian Lei tersenyum. Kapanpun. Ucapnya dengan pelan tapi bisa didengar oleh Li Kuan. Tapak petir permata hijau. 3 segel larangan. Segel teratai penghancur. Kedua serangan kuat itu mereka lepaskan secara bersamaan dan akhirnya bertabrakan dengan kuat. Bom! Ledakan akhirnya terjadi setelah kekuatan dari kedua serangan itu saling beradu di udara. Tapi sepertinya kekuatan Tian Lei lebih baik dari milik Li Kuan. Setelah efek dari ledakan itu menghilang, Tian Lei dan Li Kuan kembali bertatapan. Bagaimana? Apakah kau masih ingin melanjutkan? Tian Lei yang pertama membuka mulutnya. Li Kuan menatap Tian Lei dengan dingin sebelum akhirnya dia tersenyum. Tian Lei, aku Li Kuan, mengakuimu. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa melukaiku bahkan saat diriku diselimuti oleh petir permata hijau.
Li Kuan berbicara sambil mengangkat tangan kanannya yang sedikit mengeluarkan darah dan memperlihatkannya pada Tianlei. Bersamaan dengan itu, pintu perunggu kembali mengeluarkan sinar yang terang dan akhirnya Tianlei dan Li Kuan bisa melihat Jie Longhuo keluar dari sana. Li Kuan melihat ke arah Tianlei. Tianlei, karena aku telah selesai menyapamu, maka aku akan pergi. Setelah mengatakannya Li Kuan kemudian berjalan ke arah tombaknya lalu memasukkan tombaknya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan acuh tak acuh melewati Jie Longhuo yang berjalan dengan arah berlawanan dengannya tanpa sepatah kata pun. Jie Longhuo melihat ke arah Li Kuan yang telah pergi sebelum ia melihat ke arah Tianlei lagi. "Apakah kau tidak apa-apa?" Suara Jie Longhuo barusan seperti seorang ayah yang mengkhawatirkan anaknya. Tianlei menggeleng sebelum membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh murid-murid sekte ini padaku? Lagi pula, dia hanya menyapa saja, ucap Tianlei. Jie Longhuo melihat kerusakan pada lapangan pelatihan puncak guntur ungu. Oh, hanya menyapa ya. Kepala Jie Longhuo secara samar terlihat menggeleng. Jie Xuanlong. Setelah menyelesaikan urusan di dalam ruang pelatihan puncak guntur ungu, Tianlei dan Jie Longhuo akhirnya keluar dari tempat itu. Saat berada di luar, Tianlei akhirnya teringat dengan sesuatu dan melihat ke arah Jie Longhuo yang berjalan di sampingnya. "Tetua Jie." Tianlei membuka mulutnya untuk memanggil pria di sebelahnya. Jie Longhuo melihat ke arah Tianlei dengan alis terangkat. "Ada apa? Aku teringat akan sesuatu. Kau bilang kau akan memberikan aku sebuah misi yang bisa memungkinkan aku untuk pergi selama beberapa waktu. Apakah itu bisa diambil sekarang?" Tianlei langsung berfokus pada inti pembicaraan. "Oh, benar juga. Tapi apa kau benar-benar akan mengambil misi ini? Biar ku beritahu, misi yang aku maksud bukanlah misi untuk murid peringkat langit atau di bawahnya. Ini adalah misi tingkat tetua yang khusus diberikan pada para tetua. Dengan begini, apakah kau tetap akan mengambilnya?" Jie Longhuo mengatakan kebenaran tentang misi yang ia maksud. Memang, para murid dalam akan disediakan sejumlah misi setiap tahunnya dan akan diganti pada tahun selanjutnya. Tapi, yang mendapatkan misi bukan hanya para murid saja, para tetua juga akan mengambil misi untuk memburu para buronan yang kebanyakan berada di tingkat immortal di atas bintang 5. Buronan-buronan yang dimaksud adalah para penjahat yang telah melakukan kejahatan besar di salah satu kota yang dikuasai oleh Sekte Naga Biru, atau orang yang telah melakukan pembunuhan atas murid-murid atau tetua Sekte Naga Biru. Dan sejauh ini, misi tertinggi untuk para murid dalam adalah untuk memburu pembunuh yang berada di tingkat immortal bintang 4. Dan untuk yang sedang dikejar oleh Chen Tian adalah buronan yang berada di peringkat kedua dalam daftar buronan. Misi tetua. Mungkin itu akan lebih baik daripada melawan ikan-ikan di dalam sini, ucap Tianlei. Jie Longhuo sempat menghela nafas ringan sebelum akhirnya ia menggelengkan kepalanya perlahan. "Kau memang jenius yang luar biasa. Karena kau sama sekali tidak takut dengan musuh yang setara dengan para tetua, maka kita akan menuju ruang pengambilan misi tetua." Setelah kata-katanya selesai, Jie Longhuo langsung melayang di udara dan melesat menuju suatu tempat. Tianlei melihat itu langsung mengeluarkan sepasang sayap di punggungnya dan terbang mengikuti Jie Longhuo dari belakang.
Setelah lama Tian Lei mengikuti arah terbang Jie Longhuo, mereka akhirnya sampai di sebuah gedung yang sangat besar di salah satu puncak wilayah dalam. Jie Longhuo berjalan masuk mendahului Tian Lei dan Tian Lei memasukinya dari belakang. Setelah memasuki bangunan tersebut, Tian Lei dapat melihat banyak tetua yang sedang menatap layar kristal untuk mencari misi yang diinginkan. Di sana, Tian Lei dapat melihat banyak layar yang terbuat dari kristal energi spiritual yang memuat misi-misi sulit untuk para tetua, seperti membasmi portal iblis di kota yang terserang portal iblis, dan lain sebagainya. Sorot mata Tian Lei kemudian terhenti dan tertarik pada sebuah layar kristal yang berbentuk persegi panjang tapi memanjang ke bawah. Di dalam layar itu, terdapat beberapa nama dari tokoh kuat. Walaupun itu hanya nama dari wajah mereka, itu juga memuat aura yang dimiliki mereka, entah bagaimana cara sekte naga biru untuk membuatnya. Tian Lei melihat sebuah tulisan yang terletak di puncak layar kristal yang baru saja ia lihat. Papan perburuan tetua. Tian Lei kemudian membaca daftar nama yang ada di dalam layar kristal, dan tertarik pada 3 peringkat teratas yang ditandai dengan warna merah yang terang. Peringkat 1, Sang Kaisar Racun, Du Hengluo. Tingkat kultivasi, Xiantian bintang 5. Hadiah penyelesaian, 1 juta poin tetua. Peringkat 2, Kalajengking Iblis, Moxi. Tingkat kultivasi, Xiantian bintang 4. Hadiah penyelesaian, 800.000 poin tetua. Peringkat 3, Penghancur bintang, Xixing. Tingkat kultivasi, Xiantian bintang 2. Hadiah penyelesaian, 750.000 poin tetua. Di saat Tian Lei masih memperhatikan ketiga nama besar dalam daftar jahat itu, Jie Longhuo melirik ke arah Tian Lei. Jie Longhuo lalu melihat ke arah tatapan mata Tian Lei dan tersenyum. Itu adalah misi yang aku maksud. Tian Lei tersadar dan melihat ke arah Jie Longhuo yang telah berada di sebelahnya. Maksudmu membunuh salah satu dari 10 orang ini? Walaupun 7 peringkat terbawah hanya Xiantian bintang 1, tapi mereka tetaplah Xiantian. Aku memerlukan cuti yang lama untuk menyelesaikan misiku. Kau tenanglah dahulu. Aku tidak mengatakan bahwa kau harus melawan salah satu dari 10 teratas ini, tapi kau bisa melawan yang lainnya. Jari telunjuk Jie Longhuo ia arahkan pada sebuah layar kristal yang ada di tempat lain, itu memuat puluhan buronan yang berada di tingkat immortal. Tian Lei memperhatikan puluhan nama yang ada di dalam daftar buronan biasa, dengan tatapan yang biasa pula. Tidak tertarik. Aku tetap akan mengambil misi untuk membunuh Xixing. Tian Lei mengeluarkan kata-kata yang membuat Jie Longhuo sedikit terkejut. Oh, apakah kau percaya diri bahwa kau bisa membunuhnya? Bukankah itu terlalu gegabah? Tak apa, aku bisa mengatasi hal ini. Ucap Tian Lei dengan rasa percaya diri tinggi. Jie Longhuo menghela nafasnya. Baiklah. Jika kau memang ingin mengambil itu, maka aku tidak akan melarangmu. Ayo ikuti aku. Jie Longhuo mulai berjalan lagi dan Tian Lei mengikutinya dari belakang. Tetua Jie, mengapa Anda selalu menyetujui keinginanku? Apakah ada alasan? Tian Lei merasa heran dengan Jie Longhuo yang selalu mengiyakan keputusannya. Tidak ada alasan. Tapi, aku selalu merasa bahwa kau memang memiliki cara untuk mengatasi setiap masalah yang kau hadapi. Jie Longhuo berkata dengan tenang.
Tian Lei tidak membalas apapun, dia hanya tersenyum. Orang ini, firasatnya benar-benar tajam, pikirnya. Jie Longhuo terus berjalan lurus ke depan hingga Tian Lei dapat melihat seorang pria tua berambut putih mungkin seumuran dengan Si Liang, sedang tertidur dengan dengkuran keras di atas sebuah meja penjaga. Tapi di antara seluruh tetua yang sedang mencari misi di gedung itu, tidak ada yang berani menegur orang tua tersebut. Ketika Jie Longhuo melihat orang tua itu, dia menghela nafas panjang dan menggeleng kecil sebelum ia memijat keningnya. Mungkin saat itu ia bisa dikatakan sedang merasa malu saat mendengar dengkuran keras dari orang tua yang sedang tidur. Jie Longhuo lalu berjalan dengan pelan ke arah orang tua tersebut, tangannya bergerak secara cepat ke arah pundak dari orang tua itu lalu memukulnya secara perlahan. Hei ayah! Sampai kapan kau akan tidur? Bukankah kau adalah tetua senior pertama? Bagaimana kau kalah dengan Si Liang yang merupakan juniormu? Mungkin inilah sebabnya kau selalu kalah saat bersaing dengan tetua senior kedua. Jie Longhuo mengomel terus tanpa henti untuk membangunkan orang tua itu yang merupakan ayahnya sendiri. Di sisi lain, Tian Lei mengangkat alisnya dengan mulutnya yang sedikit ternganga karena tidak menyangka bahwa orang tua yang sedang mendengkur itu adalah tetua senior pertama. Terlebih lagi itu adalah ayah dari Jie Longhuo yang sangat bijaksana dan berwibawa. Orang tua itu adalah Jie Xuanlong, seperti yang dikatakan Jie Longhuo tadi. Orang tua ini merupakan ayah dari Jie Longhuo dan juga tetua senior pertama di Sekte Naga Biru. Jie Xuanlong memiliki basis kultivasi setingkat dengan Si Liang, tapi untuk kekuatan, ia masih kalah dengan Si Liang karena tidak tertarik untuk mengejar kekuatan dan sifatnya yang malas membuat ia hanya berdiam diri dan menjadi penjaga di paviliun misi naga, yaitu tempat Tian Lei berada saat ini. Setelah mendengar omelan dari anaknya sendiri, Jie Xuanlong akhirnya bangun sebelum ia mendengus dengan malas. Jie Xuanlong melihat ke arah orang yang membangunkannya. Ini lagi. Jika kau ingin mengambil misi, kau hanya perlu mengisi identitas di kertas yang sudah kusediakan. Mengapa kau harus mengomeli orang tuamu yang sedang tertidur kelelahan ini? Jie Longhuo tampak kesal dengan perkataan orang tuanya, hidungnya sampai bergetar hebat. Huff! Orang tua, kau selalu tidur setiap saat, bisakah kau kelelahan karena suatu hal? Mungkin aku perlu merontokkan seluruh rambut dan janggutmu agar rasa kantukmu menghilang. Jie Xuanlong melambai-lambaikan telapak tangannya. Baiklah, baiklah. Cepat katakan apa urusanmu. Aku benar-benar harus melanjutkan tidurku. Dewi Bunga sedang menungguku di suatu tempat. Hai. Jie Longhuo kembali menghela nafas sebelum ia menggosok wajahnya dengan tangan kanannya. Jie Longhuo lalu menunjuk ke arah Tian Lei. Aku akan mengambil misi untuk anak ini. Jie Xuanlong mengangkat alisnya. Ia memiringkan kepalanya sebelum ia dapat melihat anak berusia 19 tahun berdiri di belakang Jie Longhuo. Baiklah, jika kau ingin mengambil misi untuk memburu peringkat terendah dari buronan kelas biasa, aku akan membantumu. Tapi, aku peringatkan, peringkat terendah itu berada di tingkat immortal bintang 6. Jadi, kau harus melakukan pelatihan sembari melakukan pengejaran. Sama seperti yang dilakukan oleh Chen Tian. Jie Xuanlong salah menanggapi misi yang akan diambil oleh Tian Lei. Tian Lei tersenyum. Tetua senior, Anda mungkin salah paham.
Saya kemari bukan untuk mengambil misi rendahan. Tapi, saya akan mengambil misi untuk memburu peringkat ketiga dari buronan khusus. Ucap Tian Lei dan hasilnya tidak disambut hangat oleh Jie Xuanlong. Tembus 500 like, saya up satu lagi. Episode sebelumnya, Li Kuan. Episode berikutnya, misi disetujui.